Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Arini Nugroho, NIM 240 10 11 0126 dari Prodi Ilkom kelas B. Nah, di sini kita akan membahas apa itu alert dialog pada Flutter. Apa itu alert dialog pada Flutter? Alert dialog di dalam Flutter adalah sebuah widget yang menampilkan kotak dialog atau pop-up sederhana di atas layar aplikasi Anda. Fungsi utamanya adalah untuk memberi informasi penting, seperti memberitahu bahwa suatu proses telah selesai, meminta konfirmasi, misalnya bertanya, apakah Anda yakin menghapus item ini, kayak gitu. Memberi pilihan kepada pengguna, memberikan tombol, contohnya ini kayak memberikan tombol seperti ya dan tidak, atau oke dan batal. Saat alert dialog muncul, pengguna tidak bisa berinteraksi dengan bagian lain dari aplikasi sampai mereka menutup dialog tersebut, biasanya dengan menekan salah satu tombol aksinya. Oke. Nah, di sini ada 4 contoh alert dialog yang umum digunakan di Flutter. Sebenarnya ada 6 atau 7 ya di dokumentasinya, di dependensi dokumentasi pubs.dev itu. Cuman di sini yang umum digunakan lah ya. Nah, terus di sini success. Yang tadi itu success itu digunakan untuk misalnya transaksi berhasil gitu, successful. Nah, terus kalau error itu biasanya digunakan ketika salah password, bisa gagal transaksi juga bisa. Terus warning ini biasanya digunakan untuk misalnya apakah Anda ingin menghapus sebuah data pengguna, atau yang lebih umumnya gini, apakah Anda bisa apakah baterai Anda 10% lah, kayak gitu, harus dicas dulu kayak gitu. Nah, terus ini informasi, misalnya informasi aplikasinya nih, aplikasi Anda harus update ke versi yang lebih baru. Di sini biasanya orang pakai info. Nah, sumbernya ada di ini pub.dev page quick alert, bisa kalian cek di sini. Oke. Nah, terus langkah-langkah yang harus disiapkan itu apa? Visual Studio Code atau software editor selain yang di atas, misalnya ada nih Android Studio, atau enggak pakainya JetBrains, tahu kan, IntelliJ Code itu. Nah, bisa pakai yang lain sesuka kalian lah. Nah, terus SDK Flutter ini harus diinstal dulu, bisa install melalui link di sini, nanti saya buatkan link deskripsinya. Oke, setelah diinstal seharusnya sih, saya lupa nih nambahin tutorialnya, harusnya di setup di environment-nya dulu. Nah, biar dia pertama kali dibuka Windows-nya itu dibaca melalui environment-nya terlebih dahulu kalau udah install SDK Flutter. Nah, terus gimana nih buat project Flutter dengan nama bebas, apapun itu namanya, Flutter create nama project. Oke. Yang saya lakukan untuk pertama kali membuat sebuah alert dialog agar tampilannya keren, saya akan mengimport sebuah package di dalam dependensi Flutter, yaitu quit alert. Dalamnya pubs.yamal, lalu ketikkan quit alert versinya, lalu Ctrl S, jangan lupa. Lalu kita akan masuk main.dart. Nah, pertama saya akan mengimport material.dart, import material. Oke. Lalu kedua, agar saya bisa menggunakan alert dialog, saya harus mengimportkan package ini. Lalu ketik oke, pertama main kan ya, my.app, lalu saya membuatkan class Flutter status widget my.app. Oke. Sini
material.app, temanya tema data primary swatch, lalu colors dot red, mungkin temanya bebas, title dot langsung aja kasih nama alert dialog ya. Oke, agar tidak ada watermarknya di Flutter, bisa false di box, so check mode the banner false ya. Jadi saya akan menambahkan home beranda ini untuk halaman defaultnya. Jadi saya akan membuat Flutter stateless widget beranda, lalu di sini scaffold. Pertama yang saya buat itu sebuah metode yaitu void, kasih nama show dialog. Oke, di dalamnya kita kasih parameter konteks, wheel konteks ya, wheel konteks, terus konteks. Nah, quick alert dot show konteks tipenya apa. Saya mau quick alert tuh tipenya pertama itu success, ketika berhasil login misalnya kan, titelnya jangan lupa berhasil login, terus text jangan berhasil login, misalnya selamat berhasil, selamat Anda mendapatkan uang, nah, misalnya begitu. Nah, terus di sini saya akan membuat app barnya. Oke, app bar, title-nya apa, oke. Lalu saya akan kasih judulnya alert dialog. Body di sini center. Oke, child elevated button di sini saya akan memberikan nama tombolnya terlebih dahulu yaitu text pencet aja. Dan misalnya oke. Lalu saya akan memanggil sebuah metodenya di dalam sini. Bisa menggunakan cara seperti ini atau cara yang seperti ini. Nah, kalau saya pakai cara yang seperti ini biasanya. Oke, langsung kita panggil show dialog. Lalu di show dialog kita harus mengimport sebuah konteksnya. Nah, jangan lupa konteks. Nah, setelah itu kita jalankan control backstrip flutter run 2, pilih oke, masih loading. Oke, misalnya success ini biasa digunakan untuk berhasil login atau menyimpan sebuah data. Success ini cocoknya digunakan seperti ini, berhasil sempat Anda mendapat uang gitu, atau berhasil transaksi, misalnya transfer uang gitu. Oke, di sini misalnya error misal saldo Anda tidak cukup, lalu kita control .r, terus kita pencet control R. Sebentar. Oke. Oke, kita jalankan ulang. A few moments later.
Oke. Oke, masih jalan. Oke, di sini nah saldo Anda tidak cukup, misalnya kayak gitu. Misal saya akan membuat sebuah warning baterai habis, daya kurang ya. Misalnya baterai Anda sekarang 20%. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba Ctrl R, pencet. Nah, ini biasanya dipakai buat peringatan gitu. Nah, kalau info biasa dipakai, kalau info itu apa ya, versi terbaru dari aplikasi gitu aja. Misalnya segera update versi terbaru, segera update aplikasi Anda ke versi terbaru gitu. Tuh, kita Ctrl S lalu R, pencet. Nah, segera update versi Anda ke versi terbaru, misalnya kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.